bukan banyak, bukan jumlah, ya. Tapi di dalam Islam nanti yang akan ngefek banget adalah yang namanya berkah, betul ya. Gimana kok bicara berkah itu kita lihat. Satu harinya saya, satu harinya kakak-kakak, manggilnya apa? Kakak-kakak? Neng. Tadi dulu, saya kelahiran 91, ada yang seumuran? Tenang ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Ya. Dan Koko G bukan orang baik soalnya, ya. Kok tapi kan kami di sini lagi menjalani masa hukuman katanya. Kalau di Islam, kalau dapat suatu hukuman di dunia itu jauh lebih baik daripada dapat hukumannya di setelah dunia. Ya. Sepakat tidak? Misalkan maling nih, jangan dipercantik jadi koruptor ya. Maling we udah ya. Jangan diperindah ya. Sama kayak kemarin nanya ke kajian sama anak SMA. Gurunya diminta agar jangan pada pacaran. Ya udah saya tanya, adik-adik, kalian punya pacar enggak? Enggak. Punyanya apa? Kami cuma punyanya support system. Ya elah. Support system teh kegiatannya apa? Ya gandengan tangan, lain-lain. Maksiat mah maksiat aja ya, jangan diperindah ya. Nah misalkan ada maling, masalahnya kalau maling bodoh, malingnya pengen nangkep ayam yang gak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Tapi kalau malingnya pinter, malingnya sendirian, tapi yang kelaparan jutaan rakyatnya, ini yang repot ya. Kenapa tepuk tangan? Maka bismillah. Terus kita bicara misalkan ada 10 maling, yang ketangkep 1, ngambek yang 1. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Tapi setelah beberapa tahun menjalani masa-masa di dalam, ternyata malah berkata, alhamdulillah saya yang ketangkep. Jadi kenal Islam, jadi tobat, jadi penggugur segala kesalahan. Bahkan daripada kebayang kalau misalkan sampai meninggal mencurinya berhasil terus, tetap hidup tajir melintir, terus tahu-tahu meninggal, oh repot dibalas di sana. Tapi kan kok enak, jadi kalau kita dakwah itu enaknya tentu tidak menghakimi ya, karena aslinya maling juga tahu mencuri itu tidak baik, betul? Jadi yang paling kita mah sharing aja, ngobrol, sama-sama nyari kebaikannya ya. Kok kalau nyuri bisa dapat uang banyak loh, bisa beli makanan. Yang lain beli makanan cuma sebungkus, kita bisa 1000 bungkus. Pertanyaannya, emang perutnya muat? Enggak ya. Kan bisa dibesokin, emang besok belum basi? Jadi lebih enak justru dibagiin ya. Lagian bedanya ya, makan tempe bacem yang nyaris basi sama stick tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 cm di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Begitu udah lewat sini, coba kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, emang kenyangnya beda? Sama aja. Yang paling sama apa? Keluarnya sama-sama bau ya. Betul? Nggak ada, ini kenapa makanan mahal begini kok? Oh iya kan keluarnya wangi. Nggak ada, tetap aja bau ya. Kok kan bisa beli villa, beli rumah banyak, tetap aja bangunan segede apapun, tidurnya di atas kasur 1 kali 2 meter, di sofa juga cukup. Nggak mungkin dia ngegelinding guling-guling ke setiap bagian rumahnya ya. Betul? Kabeli ini kok, halalin segala cara, yang penting kaya. Kabeli we villa, yang nikmatin siapa? Si mamang sama si bibi jaga villa tiap hari ya. Seger tiap hari berenang ya gak? Lari-larian di taman kayak film India, mama, bibi, ini imut ya. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Lega ya. Tiap bulan dapat gaji, gak usah mikirin token, udah bunyi-bunyi ya kan? Dan tidak dihisap. Coba yang punya belum tentu datang
setahun sekali. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Udah gitu tiap bulan gaji si mama, gaji si bibi, belum ngisi token ya nggak? Punya villa ngisi token 20 ribuan, dilepehin sama tokennya ya. Belum maintenance kolam renang, dan yang paling repot dihisab. Beneran ya, izin nggak tahu udah tahu atau belum, tapi qadarullah dulu juga pernah berbuat tidak baik, tinggal di Thailand dan profesinya waktu itu jadi bandar judi waktu itu ya. Dan hukuman Allah sudah didapatkan, tapi singkat cerita waktu itu, ini kita bicaranya dari sudut pandang bandar ya, bukan pemain yang pasti kalah dibodoh-bodohin bandar ya. Ini bisa bicaranya dari sudut pandang bandar yang tidur aja dapat transferan duit masuk dari para pemain yang dibodoh-bodohin pada kalah ya. Terus kayak berkesimpulan, kalau ada orang yang masih ngoyo banget pengen jadi kaya, alasannya cuma satu, apa? Belum pernah kaya, dah gitu. Udah pernah kaya bisa gitu, nggak ada bedanya. Tadi kita udah bahas ya, kenyang makan daging, kenyang minum air, sama gitu-gitu aja, ya. Keluarnya sama-sama bau, ya nggak? Udah gitu, makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Apa? Orang kaya blow on, gitu kan? Ya. Beneran biasa aja. Kok dia pakai yang lebih, makan yang lebih mahal? Emang doyan, kali. Nggak gimana-gimana. Coba ya, pernah ngalamin di rumah cuma ada nasi sama kecap atau enggak telur dadar atau enggak tempe, duduk udah standar satu ya nggak? Pakai tangan, makan dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan keluarga, nikmati dah ya. Bandingin berangkatnya sendirian, naik mobil mewah di restoran mahal, begitu datang daging yang segede gitu tapi mahal, begitu dicicip kurang asin, pakai bon cabe sendiri. Itu mendingan masak sendiri ya. Kangkung 2.000 sampai gumoh ibu makan ya. Coba di restoran lah bisa 35.000 kangkung ya, sapiring gitu ya. Biasa aja, dunia tuh gitu-gitu aja. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan. Nah, bicara terkait Nabi, gimana ceritanya kita tambahin sedikit ya. Kan waktu Nabi pertama kali dapat wahyu itu kondisinya Arab, beda dengan Arab sekarang. Di situ walaupun masih ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya banyak patung berhala. Wanita, mohon maaf, di zaman itu belum ada kayak sekarang. Jadi wanita tuh diperjualbelikan, diperbudak. Kalau ada istri ngelahirin depan rumah, disuruhnya ngelahirin di kebun, karena udah ada tanah yang digali. Kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup bayi. Mereka lebih biadab ya. Tersinggung dikit perang antar suku. Mabok, Umar bin Khattab sendiri dulu diriwayatkan maboknya sehari 5 kali. Ya kalau ada pemuda-pemuda di sekitar sini maboknya baru seminggu sekali, masih cups itu ya, masih culun ya. Tempat seperti itu, senggol bacok, gampang marah, jahiliyah ya. Tahu-tahu dapat tugas menyampaikan suatu ajaran yang menyebutkan bahwa hei, yang kalian sembah salah, Allah saja satu-satunya Tuhan. Wah, repot ya. Dan yang percaya itu cuman istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang ya. Tugasnya kayak begitu. Dan tentu tidak ada kipas angin, tidak ada pengeras suara, internet. Kita tahu waktu itu panasnya kayak gimana. Kalau ada yang pernah ke Tanah Suci, kayak begitulah panasnya. Kok panasnya Tanah Suci itu kayak gimana? Bayanginnya kayak diem di belakang knalpot pesawat lah gitu ya. Bener, panas ajib ya teman. Lebih dari setengah mendidih soalnya suhunya. Rekornya bisa 55 derajat. Ini kalau panasnya segini paling 36 ya, 36, 37, 38 udah mentok. Masih lebih panas orang yang demam ya. Di sana lebih panas lagi ya. Terus kita loncat 23 tahun setelah masa kenabian ya. Satu jazirah Arab sudah muslim semua. Nah, bukan Mekah Madinah doang berarti kalau jazirah Arab. Sekarang jadi 7 negara, Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait ya. Dan kalau misalkan ada negeri baru yang terbuka jadi negeri Islam, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Sehingga ini nunjukin Islam tuh nggak cuman kamu tuh nonggeng, sujud, sholat di masjid, enggak. Sana silakan.
jadi orang sukses dimanapun, bidangnya apa aja, ya. Terus menghasilkan beberapa, dulu nggak ada sensus ya, jadi beberapa imam berbeda pendapat. Contoh Imam Abu Nuaim, Imam As-Suyuti, tapi kalau di rata-rata disebutkan 120.000 sahabat. Berapa? Kalau saya bilangnya sahabat bukan berarti teman grup satu WA-nya Nabi ya, bukan grup. Teman sahabat itu 3 syaratnya. Sejaman dengan Nabi, pernah ketemu dengan Nabi meskipun sekali seumur hidup, sama yang ketiga beriman kepada Nabi sampai wafat. Jadi kalau ada yang ketemu sejaman tapi nggak beriman, Abu Jahal misal, bukan sahabat. Ada yang sejaman beriman sampai wafat tapi nggak pernah ketemu sekalipun, Uwais Al-Qarni misal, bukan sahabat ya. Dan 120.000 itu 2.000 diantaranya punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Kata penulis kitabnya, Syekh Dr. Munir Ghotban, saya rangkumkan ya. Beliau bilang 1 dari sahabat Nabi itu aja ada di dunia sekarang, dunia tentram ya. Sampai berani sesumbar kayak gitu ya. Dan dulunya dari 120.000 itu ada yang raja perampok namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Orangnya ngaco-ngaco. Tapi ini juga jadi petunjuk bahwa yuk, suka tidak suka, cepat atau lambat, dan kita mah butuh Allah, betul? Tinggal pilihannya 2, mau nyari Allah dengan sukarela atau diseret dulu. Kalaupun akhirnya harus diseret dengan ya yang pahit dulu, ada yang ditipu temannya dulu, ada yang kalah main judi dulu. Tenang, nah Allah itu nggak pernah benci pendosa, Allah cuma benci dosa. Pendosa bisa jadi baik tidak? Mendingan mantan pendosa daripada mantan kiai atau mantan ustadz, betul? Lagian kalau Allah emang udah benci sama si pendosanya, mudah nggak bagi Allah matiin orang itu pas lagi dosa? Udah, ya Allah berfirman di Al-Quran kayak gini, surat 35 ayat 45, surat Fatir ya, pas sebelum Yasin sebelah kiri atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Perhatikan terjemahannya. Kata Allah kayak gini, kalau setiap manusia bikin dosa nih, terus dosanya langsung Allah balas kontan hukumannya saat itu juga, maka kata Allah tidak tersisa satu makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan maknanya 2, 1, gak ada yang luput dari dosa, apalagi yang bicara banyak dosanya ini ya. 2, dosa sekecil apapun ternyata kata ayat tadi layak Allah matikan. Pertanyaannya, kenapa kita masih ramai begini? Allah jawab sendiri, walakin yu'akhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi sederhana, kalau diri, ya Allah dah saya teh udah di tempatnya, sekarang lagi di sini ya. Kalau tobatnya diterima enggak ya? Apa kepala basah nyemplung aja sekalian. Nah, hati-hati, itu waswas syaitan. Karena kalau emang Allah udah nggak mau ngampunin, ya Allah udah matiin kita dari dulu. Lagi maksiat, plek, langsung mati. Mudah. Tapi ada orang pengen mati, kata Allah belum waktunya, udah tiduran di rel. Keretanya juga lewat, masih nggak mati itu. Karena relnya salah, dia tidur di sebelahnya. Betul, gampang kan bagi Allah? Bangun, tensin, celingak-celinguk, ada yang lihat nggak ya? Ya udah kita coba kedua, pindah ke sebelah. Aku siap ya Allah. Ngeng, ternyata lewat di sebelahnya gantian, ya nggak jadi. Kata Allah belum waktunya mah, nggak bisa. Tapi kalau udah waktunya, nggak perlu tua, nggak perlu muda, nggak perlu sakit ya. Udah weh, ya. Tenang aja. Kalau ke manusia ada 1000 kebaikan, bisa dilupain karena 1 keburukan. Tapi kalau ke Allah, 1000 kesalahan kita, Allah butuh 1 aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya hak ngampunin semuanya. Kalau dia ngomongin tetangga, alhamdulillah meninggal gak ditanya omongan orang, mulut-mulut dia. Coba ya diomongin, monyong kamu, apa mulut kita langsung mancung? Gini-gini aja. Malah mulut dia yang jadi mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Pengen susah. Tenang aja, gak apa-apa. Karena aku udah tobat, kau udah berbuat baik, dia malah menghujat, menghina, ya dia yang rugi.
Masa dia yang jahat, kita yang dihukum? Ngaco, nggak baik ya. Tenang aja udah. Tapi agak aib saya digali-gali. Coba orang kalau ngegali aib ya, begadang tuh orang. Iya, nyari foto teteh yang di Facebook yang paling culun dulu dicari. Dicari-cari aibnya. Dia begadang, kurang makan, kurang tidur. Besoknya tipes itu orang. Demi nyari aib kita. Coba, orang yang ngakunya cinta sama kita aja, gak segitunya tuh ngerelain waktu. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Ya, kasih bolu lah, kasihan. Tenang. Tapi kan aib kita jadi diumbar. Yang orang lain sebutin, kehinaan yang orang lain sebutin lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Allah tahu kok kita pas sendiri pernah ngapain aja. Masa lalunya ngapain aja, enggak tuh nggak dibongkar. Tenang aja, biarin ya. Tapi kan jadi kita udah nolongin dia, dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Emang surga kita di mulut dia? Enggak, tenang aja. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang ya. Tapi kita dijahatin terus. Saya tuh bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosa cuma satu. Saya pengen ke surga, emang dosanya satu? Enggak. Terus saya mau ke surga pakai apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu digugurin dosanya. Tahu-tahu ada yang mencaci. Lumayan gugur dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Nanti kalau ada di luar stok kue bolu ya. Buat ya, biarin aja lah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Biarin aja. Luar biasa ya kakak-kakak di sini. Orang bilang katanya direnggut kebebasannya, enggak, tuh masih bisa pada cetar make up semua. Dapat bedak dari mana? Masya Allah. Masya Allah. Nih, ngaji kayak gini hati tambah gelisah atau tambah tenang? Berarti kita baru aja membuktikan firman dari Allah surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Terus bagian pada hafal. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kita dari tadi nggak lagi ngapa-ngapain, cuman ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah ya otomatis ingat Allah. Kayak kita ngomongin gajah pasti kebayang gajah ya. Kita ngomongin Allah ya kita ingat Allah. Ingat Allah, hati jadi tentram. Ya udah, benar berarti firman Allah. Bukan berarti omongan si Koko ya, si Koko mah nggak bisa apa-apa ya. Kadang kalau suka kasih syarat, kalau pengen ngaji sama kode ini ada syaratnya. Gaya kiai aja nggak ada syaratnya, ini kiai bukan ada syarat. Tapi penting syaratnya, cuman satu. Yang diingat bukan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya. Ingat bukan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya ya. Benar, dan nggak bisa apa-apa. Misalkan kalau kajian umum ya, misalkan pada datang kajian di luar, ingat bukan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya ya. Benar, dan nggak bisa apa-apa. Misalkan kalau kajian umum ya, misalkan pada datang kajian di luar, ini siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa ya. Gitu. Tapi kan kok udah tobat, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi udah weh, tenang aja ya. Pokoknya kalau pengen semuanya tidak ada kerugian, ingatnya nyambungnya ke Allah aja ya. Kenapa masih rugi? Ya kita standar bahagianya yang salah. Kayak misalkan gini ya contoh, ada teman saya ngoleksi buku komik ya, Dragon Ball, Doraemon, hilang satu aja buku komiknya, nangis dia ngejerit guling-guling kayak tempura ya. Ada kawan saya yang lain lagi, pamannya meninggal, diwarisin buku komik berapa lemari gitu, hilang satu lemari waktu dikirim, gak nangis dia, biasa aja. Apa bedanya? Beda sudut pandang doang ya. Lihat, kok sholat sih sholat dia, tapi ketinggalan sholat gak nangis, pas kehilangan jabatan baru nangis, berarti ilah di hatinya.
Ya jabatan udah. Nah kalau kita masih gampang sedih, ngeluh, tinggal cek aja apa yang di hati. Kata Imam Ibnu Taimiyah kayak begini, kalau masih gampang sedih karena kita membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Gimana maksudnya? Misal rumah kita di ujung jalan. Kalau saya bilangnya rumah kita seolah kita sudah menikah ya. Nah, maksudnya teh gitu ya. Kadang ada ibu-ibu nanya, kok anak kita, dulu anak kita tuh gimana ceritanya? Perasaan saya gak nikah sama ibu. Bayangin kita punya rumah di ujung jalan, dan untuk nyampe rumah itu kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, lampu hias, pengharum ruangan. Tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintu jebol, atap bolong, kaca pecah, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan, betul? Nah kita teh lagi di jembatan, namanya dunia. Kenapa gampang sedih? Ya udah tahu ini teh bakal ditinggalin, tapi kita perindah terus menerus dan bakal ditinggalin. Pantesan bete melulu. Bukan berarti gak boleh punya, tapi harus baru jadi kebaikan kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Karena kadang demi si jembatan itu ada yang rela ngelakuin segalanya, ya. Oh berani ngambil yang bukan haknya, oh berani ngelakuin yang Allah gak suka. Yuk tadi kita bicara keberkahan. Kalau memang yang bahagia itu hanya yang sudah kaya, berarti Allah yang gak adil. Kan yang bagiin rezeki Allah. Masa yang udah dibagiin rezeki banyak aja baru boleh kaya? Tapi yuk selalu kita lihat, kok uang dia lebih banyak tapi lebih depresi, ada? Yang udah punya posisi tapi mencuri dari rakyatnya, ada? Yang pasangannya udah cantik masih selingkuh, ada? Gak usah ngegas deh, tenang aja ya. Saya nggak ngomongin suami kalian, nggak ya. Suami kalian soleh semua insya Allah ya. Kan seperti itu ya. Kalau kan katanya itu semua sumber kebahagiaan, enggak, tapi itu gitu ya. Kenapa? Ya gitu mohon maaf ya logatnya Sunda. Kalau saya pakai Mandarin tambah pusing soalnya ya. Insya Allah. Udah gitu aja, tenang aja, nggak apa-apa. Dan kita lihat ya, ada orang pernah kenal nggak sama orang, atau mungkin kita pernah menjadi yang seperti itu, nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang. Kaya enggak, banyak utang iya, ada, loba, seur, insya Allah. Kok bisa-bisanya ada orang yang kan sama kan, satu harinya saya, satu harinya kita, satu harinya Nabi, sama-sama 24 jam. Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan, sama-sama perlu kerja, ya. Tapi kok malah ada orang yang meninggal, ada orang meninggal malah disyukurin sama orang, mati juga itu orang, ada kan? Iya. Tapi ada orang yang begitu meninggal, ya Allah manfaatnya masih kerasa sampai sekarang, ya. Kalian tahu buku Iqra? Buku yang buat belajar ngaji ya, udah tahu yang warna hitam. Siapa di sini yang bisa ngaji atau anak cucunya bisa ngaji karena buku Iqra? Banyak ya, manfaat luar biasa. Kenapa kok tiba-tiba jadi bahas buku Iqra? Penulisnya, tahu nggak penulisnya siapa? Ada foto kiainya tuh di belakang megang tongkat. Siapa? Kiai Haji As'ad Humam, masya Allah. Tolong diingat ya, karena salah satu adab dalam baca kitab kita mesti tahu siapa penulisnya. Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa beliau cetakan buku Iqra, terakhir baca laporannya ya, artikelnya ya, cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi itu telah terjual 150 juta kopi. 150 juta. Berarti meskipun beliau udah wafat, setiap hari dapat transferan pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran kepada beliau. Dan punten, Indonesia teh tahu sendiri, belum yang bajakannya, ya kan? Kalau kira-kira si pembajak nggak izin ke keluarganya kiai, dia main sebaring gitu aja, tetap jadi pahala jariah nggak buat si kiai, pak kiai? Tetap. Dan kadang bukan satu Iqra satu anak, satu Iqra satu TPQ, isinya 30 anak. Satu dari anak itu misalkan nanti jadi kiai, punya santri lagi 1000, diajarin ngaji lagi, bertambah lagi berkali-kali lipat. Coba ya. Padahal
saya lagi. Kenapa beliau kenapa pegang tongkat? Karena dari umur 18 tahun udah nggak bisa jalan, udah lumpuh. Tuh, makanya pegang tongkat. Beliau mau ngapain? Ngambek sama takdir Allah, ya. Sedangkan dia tahu Allah Maha Baik. Dan pikirannya bagus mindsetnya. Beliau sadar bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Apa yang dipahami huruf hijaiyah, ya udah itu yang diajar. Niatnya benar, Allah langgengkan kitabnya sampai sekarang masih ada. Dan mindsetnya bagus ketika ditanya, aduh umur 18 kan umur teteh lagi cantik-cantiknya, betul? Wah mekar merona lah itu mah ya. Masya Allah. Udah gitu kalau laki-laki juga sama, usia baru lulus SMA, masih bugar-bugarnya pengen main. Nah ini beliau harus lumpuh. Mau gimana? Bagus pikirannya ya. Kalau ditanya sama orang, gimana ini kakinya seperti ini? Mungkin kalau kaki saya ada, saya lagi pergi maksiat. Kalau dipakai maksiat dengan kondisi kayak gini, bukankah saya berarti sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya sedang dipersulit ke neraka, bukankah berarti saya sedang dipermudah ke surga? Maka sungguh nikmat kondisi saya seperti ini. Coba punya hati yang kayak gitu. Apa sih yang bikin kita sedih melulu? Dan sederhana, karena kita salah meletakkan kebahagiaan. Contohlah kita beradu sama anak kecil ya. Kenapa anak kecil itu lebih gampang bahagia? Sederhana, padahal orang dewasa sama anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Dewasa. Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya. Mereka agak beda ya. Mereka nggak request tahu-tahu lahir di situ ya. Tapi kan secara umum kita lebih banyak duitnya, kita lebih banyak ilmu pengetahuannya, tapi lebih sulit bahagia daripada anak-anak. Kenapa? Sederhana. Anak-anak itu di hatinya belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga nggak ngerti ibadah yang benar tuh gimana. Kita makin gede, gini ya rasanya pegang duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya viral enak, ya. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Ketika udah ada pesaing Allah, sedangkan hati digenggami oleh Allah, wajar tinggal Allah bikin sedih, gampang. Punya mobil satu, gaulnya sama yang punya showroom mobil, berasa miskin lagi, ya. Kebeli gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas 5, berasa miskin lagi. Itu ya terus. Nih Bu ya, saya kasih Ibu misalkan uang 500.000, senang? Senang. Begitu dihitung 500.000 asing, dapat gopay. Ngelihat sekeliling, kok yang lain 1 juta semua, cuma saya yang gopay. Jadi senangnya berubah nggak? Berubah jadi bete. Ya karena kita meletakin standarnya itu. Kenapa harus kayak gitu? Dulu waktu kecil bisa bahagia tanpa pakai itu semua. Kenapa makin gede malah makin kurung dengan kebahagiaan masing-masing? Nah, Islam itu datang untuk melepaskan dari perbudakan, bukan hanya perbudakan secara nyata, manusia diperjualbelikan, tapi diperbudak kita oleh keinginan kita masing-masing. Dan kalau udah kayak gitu, gampang sakit hati. Gaji 20 juta, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya segede dia. Gitu ya terus. Ya. Tahu nggak kenapa bunuh diri itu dosa? Yang bunuh dirinya bilang kayak gini, kan mati itu takdir. Mungkin Allah emang takdirin aku matinya bunuh diri. Coba, gimana jawabnya? Ya. Jawabnya gini ya. Quran surat 14 Ibrahim ayat 7. La in syakartum la zidanakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Nanti lanjutannya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa kufur tuh suka saya bahasain sok-sok amnesia sama nikmat Allah ya. Ya, nikmat Allah banyak di sini kita mungkin lagi di dalam jalanin masa hukuman, tapi bisa ketiwi. Ada yang di sana dengan uang luar biasa, stres tiap hari, untuk tidur aja harus minum pil tidur, ya. Dengan akhirnya jalan itu semua. Lalu kalau ada orang yang izin mohon maaf bunuh diri, penyebabnya biasanya apa? Stres, depresi. Pertanyaan saya satu, ada nggak orang di luar sana yang masalah hidupnya lebih berat daripada si orang yang bunuh diri? Bukan cuma ada, banyak tadi jawabannya. Tapi dia malah tambah santun, tambah tawadu, tambah rendah hati. Terus, kalau misalkan kita dapat masalah yang masalahnya banyak orang lebih berat dan nggak mungkin lewatin kemampuan kita,
Ya punten, karena kata Allah tadi, barang siapa kufur, lupa asal-asal amnesia sama nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Karena bohong dibilang hidup gak ada nikmat mah. Yang tidak ada cuma syukurnya aja. Oh suami saya kayak gini kok, bla 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 dan yang lain-lain. Gak akan ngalahin Firaun ya. Ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Gak ada yang lebih parah soalnya ya. Emang apa aja kelakuannya? Naruh anduk sembarangan, ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, kan berantakan kok. Laci nggak dibuka nggak ditutup lagi. Naruh gunting nggak ditaruh di tempatnya lagi. Udahlah, hitung-hitung investasi itu mah. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni. Soalnya ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Saya mah nanti meninggal pengen tetanggaan sama Nabi surganya. Malaikat geleng-geleng, amalannya apa si teteh ini ya? Tapi Allah pengen ngabulin, tapi kan nggak bisa digugurin karena ibadahnya kurang. Tahu-tahu harus digugurin. Teman kerjanya ada yang bikin rese. Teman sekamarnya ada yang nyebelin. Ada yang kena fitnah malah nyampe harus kesini. Nggak rugi, pada pengadilan Allah kok. Ya, tenang aja. Bisa jadi gara-gara kepahitan yang di sini kita lebih terjamin surganya daripada yang di luar sana bebas. Betul? Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ya amalannya kita bukan kayak imam besar, jujur aja. Imam Ahmad bin Hambal sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Ya, kita yang 17 rakaat 5 waktu aja kadang ditantang. Ya. Tapi Allah pengen angkat derajatnya. Gimana? Dikasih fasilitas. Ada yang nyebelin, ada yang nipu, ada yang ngutang malah galakan dia. Biasa weh, udah tenang aja, nggak rugi. Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang tenang aja. Ya, udah ujian semuanya ya. Contoh ya, ujian kayak gini. Kalian di WA sama suaminya misalkan, ya. Is istri, ya. Boleh kan manggil istri? Iya. Iya. Dijawab kan? Ono apa suami? Jangan suzon dulu. Suami, boleh kan? Boleh ya. Begini iya uang belanja dinaikin ya 30 juta. Belum beres. 30 jutanya teh setiap minggu. Masya Allah. Gampang nyenengin ibu-ibu ya Pak ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Kak, teh, Mbak, uang belanja naik 30 juta seminggu. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Ulangi. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, tambah banyak sedekahnya, lain-lain. Coba uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa iya nikmat? Dan hukuman Allah ada. Gak tidur, malaikat gak tidur. Ada orang pengen maksiat bisa gak jadi karena gak punya duit. Berarti gak punya duitnya kita tapi bisa jadi pertolongan. Betul? Coba beneran iya gak? Iya kan? Atau misalkan diselingkuhin suami, sakit tidak? Sakit ya. Ya iya dong, udah dampingin dari nol, giliran dia udah sukses nikah lagi yang sama seumuran anak kita. Mohon maaf ya, referensi saya dari film azab biasanya kayak gitu. Ya. Ya. Terus kalau gara-gara itu akhirnya dia jadi mulai tahajud, nggak pernah bolong, rajin taklim, mulai syar'i, mulai belajar Quran, bahkan mulai menghafal, sampai suatu ketika sudah mulai mengajarkannya. Bisa jadi itu gara-gara itu dia lebih terjamin surganya daripada yang ya suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia nggak usah disuruh selingkuh juga ya Mbak. Abang selingkuh dong, biar aku dapat penggugur dosa. Gak gitu konsepnya bos.
Insya Allah selepeo banget. Alhamdulillah. Udahlah, tenang aja ya, nggak rugi. Kapan masih rugi? Kalau masih gampang sedih itu dua penyebabnya. Satu, kitanya aja kali yang terlalu cinta sama dunia. Dua, ya mungkin kita belum pengen surganya Allah. Dikira sia-sia ini di sini menjalani kehidupan di sini. Oh enggak, bisa jadi pulang dalam keadaan udah suci dari dosa daripada yang di luar sana maksiat. Tenang aja, sok suruh pilih ya. Semua keinginan dikabul, tapi kata Allah tidak ada tempat untukmu di surga. Mau? Enggak. Atau dibalik, keinginan kita tidak dikabul, tapi Allah cuma janji satu aja, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti kan yang paling kita kejar ternyata itu ya. Nggak ada orang tuh udah beneran dapat duit, giliran pengen dipakai, mati ada, nggak kepake ya. Malah akhirnya bikin anak cucunya berantem, duitnya nggak bisa dibawa masuk ke kuburan juga. Bukan, sekali lagi, bukan berarti nggak boleh punya, monggo. Tapi ingat, baru jadi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Udah, tenang aja, nggak rugi. Nikmatin. Oh, di sini ada pengajian, istilah lillahi ta'ala ya. Jangan lihat siapa yang bicara. Kalau emang yang bicaranya mengganggu pemandangan, udah tundukkan pandangan aja, udah. Ya, misalkan, ya udah istilah ya. Udah saya nggak minta lahir kayak gini dah. Ya, istilah lah, semua jadi ujian. Saya juga jadi ujian bagi teteh jadi ujian bagi saya. Ini kapan saya ceramahnya berhasil? Bukan kalau ketika banyak yang dengerin, bukan. Tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala. Bisa jadi yang di desa cuma ngajarin satu santri, nggak ada yang ngupah, nggak ada yang ngerekam, nggak ada follower, nggak ada subscriber, tapi lillahi ta'ala dia tuh yang paling banyak pahalanya. Daripada terlena, wah banyak yang nonton, banyak yang ngerekam, banyak subscriber, follower, tapi jadi lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah ke banyak orang, bukan untuk ngagung-ngagungin diri sendiri. Terlena, cilaka we sendiri. Ini yang duduk mendengarkan bisa dapat manfaat. Kalau saya salah niat, saya dibakar sendirian hidup-hidup, kan repot ya. Jadi kalau ngelihat si kokote, jangan diajak foto ya, didoain. Ya Allah, ningkong kok, mudah-mudahan gak cuma ngomong doa, tapi diamalin. Ya Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni ya. Nah, ini teh soleha semua ini teh di sini, insya Allah. Alhamdulillah. Beneran ya, yuk lihat. Jujur-jujuran lah, udahlah. Yang kita kejar mah berkah, bukan banyak ya. Dan sejauh ini ada yang udah ngejar sebanyak-banyaknya nominal, kekumpul nominalnya banyak, masih belum bahagia, ada. Di Thailand itu diperlihatkan macam-macam ya. Ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada ya. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels teh, modelnya kecil ya. Jadi ngambek. Tamiya ya, baterainya kilikan, ininya dinamonya. Insya Allah. Atau ada pernah ada yang ngobrol, orang lagi di tempat, dia duduknya tempat umum gitu. Karena duduknya pada deket-deketan, jadi kedengaran mereka lagi ngobrolin apa. Ternyata orang Cina daratan sana ya, bukan Cina yang di Indo itu. Ngomongnya pakai Mandarin. Saya berusaha menyimpulkan, ternyata wajahnya stres, menderita, kecewa. Padahal mohon maaf, secara fisik dijaga, terawat. Dan ketika dia bicara tentang umurnya, nggak kelihatan kayak umurnya segitu. Umur 34, tapi nggak kelihatan kayak 34 ya. Orang dengkulnya aja lebih putih daripada muka kita ya. Kita kan biasa bagian paling hitam tuh dengkul ya, bagian paling putih muka. Ini gimana ceritanya itu dengkul dia lebih putih daripada muka orang ya. Pokoknya ngerawat diri, cantik, tapi kok muram cerita teh. Ternyata lagi ngobrolin, karena ke kuping ya, kedengeran, gak niat kuping dan emang kedengeran ya. Ternyata lagi ngobrolin rencana buat aborsi katanya. Tapi ternyata aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Kan gak mungkin zinahnya cuma 23 kali, emang stok cer apa lakinya ya. Tapi gitu stres, Masya Allah. Karena emang kalau misalkan di Cina sana aborsi itu legal sih, karena kan
Bahkan dia ada peraturan kalau rumah tangga itu cuma boleh punya anak satu. Sekarang udah diganti semenjak presiden yang sekarang jadi 2. Gimana kalau hamil anak yang ketiga kok suruh bayar kalau pengen tetap lahir? Kalau dirupiahin 33 juta rupiah. Kalau misalkan nggak bisa bayar gimana? Nanti ditunjuk klinik dari negara untuk aborsi di sana, dibiayain. Sana karena kebanyakan penduduknya ya dan tidak percaya agama. Jadi ya udah seperti itu. Bener Anda. Kita diciptakan kan bukan Allah iseng jahil gitu. Heureuy bikin manusia enggak ya. Enggak, kayak misalnya orang bikin kulkas, apa fungsinya kulkas? Ngedinginin gitu kan. Kalau misalkan kulkasnya kita tidak colokin, terus kita pakai buat naruh gamis sama kemeja, bisa nggak? Bisa, tapi kan salah fungsi itu. Satu jadinya rungkang, sempit gitu ya. Terus ya nggak elok, ya buka kulkas isinya kemeja kan aneh ya. Nah, karena memang diciptakannya bukan untuk itu. Ada buku manualnya agar kulkas ini optimal. Terus kita nggak mau ikutin buku manualnya, ya wajar dianggap rusak ya. Maka ya kita kan bukan heureuy diciptain, ada tujuannya. Terus kita pengen bahagia dengan versi kita sendiri. Kumpulin duit aja yang banyak, gak peduli mau halal atau haram dan lain-lain. Kok udah kekumpul ternyata masih gak bahagia juga? Ya emang bukan itu caranya. Ya kayak misalkan pengen lulus kuliah, gimana caranya? Rajin masuk kelas, belajar yang rajin, sama bikin skripsi. Saya gak mau pakai cara itu. Saya pengen salto-salto, nyemplung kolam, loncat dari gedung. Pas sudah bonyok, saya udah lulus belum? Ya belum, memang bukan gitu cara lulus. Sama kita pengen bahagia, semua pengen bahagia kan? Ada yang dengan sengaja pengen menderita di sini? Nah Allah udah aturin gimana caranya biar tambah mudah bahagia. Ada buku manualnya, Quran. Kok saya mah emang gak biasa baca buku manual, mendingan dicontohin orang. Ada orang yang udah ngamalin dan nyontohin Rasul. Terus kita masih pengen hidup tidak dengan cara mereka. Dan jadi lucu. Contoh, kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Lionel Messi atau Chef Juna? Messi, karena dia udah pernah menang kejuaraan yang kita pengen juarain, dia udah latihan yang kita pengen latihan, ya. Gak nyambung kalau misalkan ke Chef Juna. Nah kita kan pengen bahagia iya, sukses iya, mulia iya, kalau bisa dunia dan akhirat, udah ada contohnya. Tapi gak mau ngikutin, terserah saya pengen ngambil itu, saya pengen begini, saya pengen ngelakuin ini, terus gak bahagia juga, ya pantesan, ya. Kitanya yang salah konsep, ya. Tenang aja, bayangin semuanya lagi nyetir mobil, udah, kaca mobilnya kotor, tanah semua, gak kelihatan apa-apa, nyetirnya takut atau tenang? Takut. Gak tahu kapan mesti belok, kapan mesti ngerem, karena ketutupan tanah kacanya, ya. Tapi saya tanya, kita takut karena tidak ada jalan atau karena jalannya nggak kelihatan? Gak kelihatan, ada jalannya, coba nggak kelihatan. Berarti gimana caranya? Bersihin kacanya jadi kelihatan. Depan teh ada polisi tidur, kudu ngerem. Depan teh tikungan, kudu belok. Jadi kalau kita sekarang hidup asa gelisah, kayak gak ada jalan keluarnya, buntu, gak tau ngapa-ngapain, punten, bukan gak ada jalannya kita takut, jalannya belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Ya sok atuh yuk bersihin dulu, tambah banyak taat, tambah banyak tobat. Kok saya dosa apa? Nah itu tambah dosa baru, ya. Ngerasa gak punya dosa, dosa, ya. Kata Imam Ghazali, dosa yang tidak terasa itu ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah, ya. Kan udah sholat, yakin diterima sholatnya, nggak ada yang tahu, ya. Udah tenang. Kok nggak bisa tobat, nggak bisa ini, nanti ditolong sama Allah. Tahu-tahu ada masalah hidup. Karena kepahitan teh nggak ada yang sia-sia, cuma 2 pilihannya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah, itu doang. Dan kita butuh dua-duanya buat ke surga. Udah, bismillah. Sudah tenang? Sepakat? Udah, sisain waktu. Ini tanya jawab atau foto-foto? Gak ada handphone ya? Ya udah, nanti kalau udah keluar WA ya. Ada yang orang Bogor kan? Sok yang di Bogor. Kok di Bogor tinggalnya di Cimahpar, dekat? Dekat? Atau enggak kalau nggak di Cimahpar di Surkan Surya Kencana ya. Kalau ke Bogor kabarin ya. Udah, kembalikan dulu kepada Ustazah MC-nya, tafadhol.
Ini boleh diminum kan? Boleh, kasih ya. Gratis kan? Masya Allah. Mic-nya pakai yang ini ya? Nah, dia. Silakan selanjutnya. Mungkin ini izin mohon maaf ya karena nanti mau persiapan mau sholat Jumat, jadi selesai lebih awal.